Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Come on army of God, mari kita bangkit beri bersama-sama. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, ini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Kalian semua siap bergerak, teman? Puji yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Katakan kasih. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Puji yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, yang berkenan bagi-Mu. Yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, yang terbaik. Dimanapun kalian berada, mari semuanya tepuk tangan di sebelah bersama-sama. Semuanya ikuti gerakan kami di depan ya. Come on. Here 1, 2, 3, go. Katakan
kami Tuhan. hanya untuk-Mu yang termulia Dan berkenan bagi-Mu, ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu di segalanya. Bumi yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia berkenan bagi-Mu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu di segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari kita semua sorakan haleluya. You guys one more. Begitu besar, Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besaran aja perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. angkat kedua tanganmu, katakan Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. come on let's go, jump jump jump. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan siapa? Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besaran aja perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Oh, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, Tiada berkesudahan. Mari semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi. oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya.
Halo Army of God, gimana kabar kalian di minggu ini? Saya percaya kita terus di dalam penyertaan Tuhan, amin. Dan welcome home buat kalian yang pertama kali join di ibadah online ini. Kalian bukanlah orang asing, tetapi kita adalah sebuah keluarga di dalam Tuhan. Dan sepertinya kurang lengkap nih kalau join ibadah, tapi kita nggak join di CG. Oleh sebab itu, saya dorong teman-teman untuk join di Connect Group di CG. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Teman-teman boleh memberikan persembahan dengan mentransfer di rekening sesuai dengan gereja lokal masing-masing. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bersyukur sebab Engkau Tuhan menyertai kehidupan kami. Ini persembahan kami Tuhan, ajar kami pada masa muda kami, hati kami melekat kepada Tuhan bukan melekat kepada uang. Terima kasih Bapa, kami berikan yang terbaik sebab kami tahu Engkau Bapa yang layak menerima terbaik dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah AOG minggu depan, see you next week and God bless you. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahmu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, katakan hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau
sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Yes God, menikmati hadiratmu Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami percaya Tuhan bahwa saat kami ada di dalam hadirat-Mu, itu adalah momen yang terindah dalam kehidupan kami. Bahwa kami sebagai anak-anak muda menjadi orang-orang yang selalu setia dalam hadirat-Mu, menjadi orang-orang yang kerasan untuk stay di dalam hadirat-Mu. Sebab firman-Mu berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Bahwa kami mengenal Engkau Tuhan, bahwa kami bertumbuh dengan dasar firman Tuhan menjadi sebuah dasar kehidupan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar kami memprioritaskan Tuhan dari masa muda kami. Thank you Tuhan, thank you. Oralama ya shikarala barala barala shikara baralamu. Kirala barala bayarala shikata karala barala baralamu. Kirala garala bayarala barala barala shikaralamu. Hari ini sebelum kita masuk firman Tuhan, saya digerakkan untuk mendoakan ada seorang laki-laki atau seorang pemuda, engkau menghabiskan hari-harimu dalam 24 jam yang kamu punya. Kamu lebih banyak menghabiskan waktumu untuk main game. Sehingga engkau tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Engkau tidak lagi membaca firman Tuhan. Engkau tidak lagi berdoa. Engkau sudah jauh dari Tuhan. Hari ini maukah engkau mengganti kecanduan gamemu dengan kecanduan firman Tuhan, dengan suka bersekutu dengan Tuhan. Hari ini kalau engkau orangnya, dimanapun kau berada, angkat tanganmu di tempatmu. Saya mau berdoa buat engkau. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa. Mari Tuhan gantikan kecanduan game, gantikan ikatan gamenya
Di dalam nama Yesus, Engkau gantikan dengan kerinduan yang besar buat mengenal Tuhan. Dengan kerinduan yang dalam untuk mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Untuk menjadi anak muda yang kuat di dalam kebenaran Kristus. Menjadi anak muda yang mencintai hadirat Tuhan. Yang lebih suka bersekutu dengan Tuhan. It's okay, kamu boleh main game. Tapi satu hal, jangan biarkan game itu jadi nomor satu dalam hidupmu. Mulai hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Hai engkau anak muda, jadilah anak muda yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan di atas hobimu di dalam nama Yesus. Dan yang kedua, saya mau berdoa. Hari-hari ini engkau susah tidur. Engkau kepikiran banyak masalah. Pergumulan yang terjadi dalam hidupmu. Saya nggak tahu secara spesifik apa pergumulan yang terjadi dalam hidupmu. Tapi engkau susah banget tidur. Insomnia seperti itu. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hatimu. Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kau alami. Percayalah Tuhan mengerjakan pemulihan dalam berbagai kehidupanmu di dalam nama Yesus. Mulai hari ini engkau akan jadi orang yang selalu penuh sukacita, selalu penuh damai sejahtera. Dan istirahatmu pun istirahat yang enak, istirahat yang baik, tidur yang nyenyak. Di dalam nama Yesus terimalah pemulihan dari Tuhan. Thank you Tuhan. Hari ini kami Army of God, kami mau persiapkan hidup kami Tuhan. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Beri kami hati yang taat, beri kami hati yang setia. Biar telinga kami adalah telinga yang tajam sebagai seorang murid. Hati kami adalah hati yang rela untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami konsentrasi yang baik. Urapi kami Tuhan, urapi juga hamba-Mu, urapi semua yang juga turut melayani di ibadah online ini. Pengurapan, kekuatan, hikmat-Mu mengalir. Kami sama-sama mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur yang siap untuk diubahkan hidupnya lewat firman Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Halo Army of God yang dikasihi Tuhan. Shalom Army of God Kalimantan. Saya berdoa damai sejahtera, sukacita dan kebaikan Tuhan selalu melimpah-limpah dalam hidup setiap Army of God. Ya, nggak kerasa ya kita sudah masuk di bulan Oktober ya, dan sebentar lagi tinggal 3 bulan lagi ya kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saya mau kasih semangat dan kasih kekuatan juga buat setiap Army of God. Kalau di tahun 2020 ini Tuhan menyertai hidupmu, jangan takut, jangan khawatir. Percayalah bahwa di tahun 2021 dan seterusnya Tuhan juga pasti menyertaimu. Tuhan juga pasti memberkati dan menuntun setiap langkah hidupmu. Yang percaya bisa katakan amin di tempatnya masing-masing. Ya, hari ini Army of God, saya mau membagikan firman Tuhan. Judulnya adalah 86,400 seconds with Jesus ya. 86,400 seconds with Jesus atau 86.400 detik bersama dengan Yesus. Apa maksudnya ya? Nah, begini. Dalam 24 jam yang kita punya gitu ya. Satu hari kita dikasih waktu sama Tuhan ya. Dalam satu hari itu dari 24 jam yang ada itu kalau didetikkan gitu ya, jadinya 86.400 detik gitu. Dan dalam satu hari atau dalam 86.400 detik itu ada banyak hal-hal yang dapat terjadi dalam kehidupannya kita gitu ya. Hal yang baik, hal yang buruk, hal yang mengecewakan atau hal yang membanggakan sangat mungkin bisa terjadi dalam kehidupannya kita. Tapi satu hal Army of God yang perlu kita tahu dan terus kita imani dalam hidup ini adalah bahwa Yesus itu selalu beserta dengan kita. Setiap detik dalam kehidupanmu itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Oleh karena itu kita gak perlu takut menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, salah satu hal yang sering kita hadapi dalam kehidupan ini apa? Ketakutan. Saya mau tanya deh setiap Army of God yang menyaksikan ibadah online hari ini. Siapa sih dalam hidup ini yang tidak pernah mengalami ketakutan? Saya pernah mengalami yang namanya ketakutan. Kita semuanya pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Entah itu takut gelap, takut ruangan yang sempit gitu ya. Takut apalagi nih? Takut ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi gitu kan. Takut apa yang kita rencanakan tidak berhasil gitu kan. Takut kita kena sakit penyakit. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam hidup kita.
Pertanyaannya adalah, apakah rasa takut itu wajar, Army of God? Ya, rasa takut itu wajar, rasa takut itu manusiawi sekali. Tapi jangan sampai rasa takut itu akhirnya memegang kendali dalam hidupmu sehingga kamu kehilangan rasa percayamu pada Tuhan, sehingga kamu tidak bisa berjalan kemana-mana karena kamu takut untuk melangkah, kamu takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Hati-hati ya, jangan sampai rasa takut itu mengontrol kehidupanmu. Seharusnya kitalah yang mengontrol rasa takut itu. Ya, ketika kita takut, ingatlah Tuhan selalu beserta dengan kita. 86.400 detik kehidupanmu yang berjalan, tik 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 tik, ada Yesus di situ. Ya, hari ini saya mau bagikan ada 6 ketakutan yang sering dialami oleh anak-anak muda khususnya, ataupun orang-orang yang lainnya gitu ya. 6 ketakutan yang sering terjadi, apa saja penyebabnya dan bagaimana kita bisa mengatasinya ya. Mari sama-sama kita lihat yang pertama ya, siapkan catatanmu, kalian bisa catat firman Tuhan hari ini, oke? Penyebab orang menjadi takut, yang pertama adalah takut yang namanya penolakan ya, takut ditolak, takut mengalami penolakan ya. Banyak orang karena takut ditolak gitu ya, akhirnya mereka menghindari untuk masuk ke suatu hubungan atau lingkungan yang baru. Karena udah berpikir duluan, waduh kalau saya masuk di lingkungan yang baru bisa diterima gak ya? Aduh kira-kira dari sekian banyak orang-orang ini berapa banyak ya yang akan menolak saya, berapa banyak ya yang akan menerima saya seperti itu. Ya ada banyak ketakutan-ketakutan untuk ditolak yang sering ada di dalam hatinya kita. Kayak gitu ya. Contohnya juga bisa jadi orang yang sudah bekerja kayak gitu ya. Takut nih kalau misalnya punya ide pekerjaan gitu ya, atau punya sebuah ide kreatif terus mau diajukan ke pimpinannya, wah takut nih nanti ditolak, udah mundur duluan kayak gitu ya. Ada lagi yang lainnya, takut ditolak nih dalam teman sepergaulan. Karena bajuku nggak sebagus teman-teman, karena sepatuku nggak bermerek seperti teman-teman yang lain. Ini loh fakta yang terjadi, banyak orang takut ditolak seperti itu. Tapi ingatlah Army of God, kalau engkau takut ditolak, ingat firman Tuhan ini. Saya bacakan firman Tuhan ya dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat berkata begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalau lingkunganmu hari ini menolakmu dan itu menjadi sebuah ketakutan dalam hidupmu, ingatlah ayat ini Army of God. Peganglah kebenaran firman Tuhan ini, bahwa oleh karena engkau, kata engkau bisa kalian ganti dengan namamu masing-masing. Anton, Ani, oleh karena Ani berharga di mata Tuhan dan mulia, dan aku ini mengasihi Ani, maka aku, kata Tuhan, memberikan manusia sebagai gantinya Ani dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawanya Ani. Sebutkan namamu lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ingatlah Army of God bahwa engkau itu berharga, engkau itu mulia, engkau itu indah di pemandangannya Tuhan. Kita harus punya sebuah nilai yang benar tentang diri kita. Hidup kita itu adalah siapa diri kita plus apa kata Tuhan dalam hidupnya kita. Sekalipun orang-orang menolak kita, ingatlah selalu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu menerima kita, Tuhan itu mencintai kita apa adanya, bukan karena ada apanya. Amin, Army of God. Ya. Oleh karena itu, percaya dirilah ketika engkau masuk ke lingkungan yang baru, ketika engkau ada dalam sebuah pergaulan dengan teman-teman sekolahmu atau dengan teman-teman kampusmu, dan kamu lihat mereka udah pakai baju yang bermerek, mereka pakai tas yang mahal dan seterusnya, tidak usah minder, tidak usah merasa tertolak. Ingat, hidupmu adalah siapa dirimu dan apa kata Tuhan di dalam hidupmu. Tidak ditentukan oleh barang-barang branded, tidak ditentukan oleh berapa banyak tas yang kamu punya, berapa banyak sepatu basket mahal yang kamu punya. Enggak ditentukan kamu tuh diterima oleh Tuhan atau tidak. Dan itu juga enggak menentukan
kualitas dirimu ketika kamu berada dalam sebuah lingkungan itu nggak ditentukan oleh hal-hal materi, itu nggak ditentukan oleh hal-hal yang tampak secara mata. Ya, ketika kita tahu kebenaran ini bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya, maka itu sebuah kebenaran yang lebih dari cukup. Sebuah kebenaran yang akan terus kita bawa kemanapun kita pergi tanpa perlu takut untuk ditolak. Amin, ya. Sama seperti Yesus, saya tiba-tiba teringat tentang pribadi Yesus gitu ya. Yesus tidak di semua kota loh diterima, ya kan? Yesus pergi ke kota mana, bahkan ke kota kelahirannya sendiri pun ya. Ketika Yesus mau melayani di sana, ditolak, kayak gitu ya. Yesus ditolak, Yesus tidak diterima. Akibatnya adalah Yesus tidak bisa membuat banyak mujizat di tempat itu. Tapi bukan berarti ketika dia ditolak, ya ketika Yesus ditolak, Yesus akhirnya berhenti untuk melayani. Enggak gitu loh. Yesus tetap dan terus melayani. Ya, hari ini saya juga mau kasih tahu buat setiap teman-teman Army of God. Sekalipun kalian ditolak, ya, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Sekalipun kalian ditolak, jangan pernah berhenti untuk mengerjakan mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Sekalipun kamu ditolak, jangan pernah berhenti untuk mengejar harapan dan cita-citamu. Percayalah, dalam detik-detik kamu menggapai mimpi, cita-cita dan harapanmu, selalu ada Yesus yang menyertai dan menguatkanmu. Amin, Army of God. Ya, itu tadi ya, takut penolakan. Oke, yang kedua, apa? Ketakutan yang sering dialami, yaitu takut kegagalan. Nah, ketakutan untuk menghadapi yang namanya kegagalan. Nah, kalau kita adalah orang yang takut gagal, maka efeknya adalah kita tidak akan mencoba sesuatu yang baru. Kita tidak akan punya keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Army of God, dengarkan ini. Kegagalan merupakan bagian normal dari kehidupan. Ada mungkin yang dari usia 0 sampai usia sekarang kalian 15, 16, or 20 tahun gitu selalu sukses, ada ya, saya rasa nggak ada ya. Kita semua pasti pernah mengecap yang namanya kegagalan. Tapi tahukah Army of God bahwa kegagalan itu merupakan bagian normal dalam hidup kita. Kegagalan itu merupakan sebuah perjalanan dalam kehidupannya kita juga. Kegagalan malahan adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dari kekurangan yang ada. Sehingga di kemudian hari kita bisa menjadi orang yang sukses. Justru hari ini ketika kita berjumpa dengan yang namanya kegagalan, jangan langsung putus asa, jangan langsung down, jangan langsung merasa bahwa wah kayaknya aku gak mau coba lagi deh. Kita udah trauma duluan, jangan ya Army of God. Mari kita sama-sama melihat dengan kacamata Tuhan bahwa ketika Tuhan mengizinkan sebuah kegagalan terjadi dalam hidupmu, itu adalah sebuah batu loncatan untuk kamu menuai keberhasilan di perjalananmu selanjutnya. Amin. Ada sebuah cerita tentang seorang tokoh ya, maksud saya begitu. Pasti kalian tahu ya. Dan kalian suka makan makanan ini kayak gitu ya. Sekali lagi saya cerita ini bukan karena saya di endorse ya. Tapi saya mau sharingkan biografi singkat dari seorang tokoh dunia ini yang menginspirasi banyak orang juga gitu ya. Ya, namanya adalah Kolonel Harlan David Sanders ya. Seorang bisnismen Amerika ya kan. Dia adalah pendiri Kentucky Fried Chicken ya yang kita sukai gitu ya. Di mana-mana ada restoran fast food ini gitu ya, hampir di setiap kota selalu ada ya. Ya, Kentucky Fried Chicken ini adalah ayam goreng yang sangat nikmat dengan 11 ramuan rahasia dan rempah-rempah. Ya, jadi Kolonel David Sanders ini menciptakan Kentucky Fried Chicken dengan 11 ramuan rahasia dan rempah-rempah itu tadi. Tapi tahu nggak, sebelum restorannya sesukses ini, sebelum produknya itu banyak dinikmati dan banyak disukai oleh orang-orang di seluruh dunia gitu ya. Tahukah Anda bahwa Kolonel Sanders ini pernah gagal sebanyak 1009 kali. Gak berhasil. Ketika dia bawa resepnya gitu ya, dia perkenalkan ke restoran-restoran lain di Amerika kayak gitu ya. Dia keliling dengan mobil tuanya, dia bawa resep ayam gorengnya ini, banyak yang menolak.
banyak yang mentertawakan dia gitu ya. Dia gagal 1009 kali. Tetapi karena dia tekun, karena dia terus mengusahakan yang terbaik, akhirnya dari 1009 kata tidak, setelah itu dia mendengar kata ya, deal untuk Kentucky Fried Chicken ini bisa diproduksi, bisa dipasarkan dalam jumlah yang sangat besar dan sampai akhirnya di seluruh dunia restorannya ada semua seperti itu ya. So dari sini kita bisa belajar apa Army of God? Bahwa yang namanya pemenang itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Tapi pemenang itu adalah mereka yang tidak pernah menyerah. Pemenang adalah bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Tapi pemenang adalah mereka yang tidak pernah menyerah. Ingat selalu Army of God, kegagalan itu adalah bagian yang normal dalam hidupnya kita. Ada sebuah quotes yang terkenal dari dia kayak gitu ya. Colonel Sanders ini pernah bilang begini, one has to remember that every failure can be a stepping stone to something better. Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa setiap kegagalan adalah sebuah batu loncatan untuk kita bisa mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Ingat bahwa kegagalan itu adalah salah satu jalan untuk kita bisa mencapai kesuksesan. Kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi itu mempersiapkan kita juga agar ke depannya kita benar-benar siap untuk menghandle kesuksesan. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak akan mengerti artinya berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak akan bisa mengerti bahwa ada effort, ada bayar harga, ada usaha yang harus terus dilakukan secara konsisten untuk mencapai titik keberhasilan. Ya, jadi hari ini untuk setiap Army of God, khususnya Kalimantan, saya dorong setiap Anda, dimanapun hari ini Anda berada, mungkin kalian sedang merintis usaha, kayak gitu ya. Mungkin kalian sedang mengikuti sebuah lomba, atau kompetisi, atau apapun itu namanya. Ayo, jangan takut untuk gagal. Sekalipun engkau gagal, percayalah ketika kita punya respon yang benar dalam menghadapi kegagalan, maka kita akan menuai keberhasilan. Dan di dalam persiapan untuk menuai keberhasilan itu, kita pasti akan banyak belajar hal-hal yang dapat mendewasakan kita. Sehingga ketika kesuksesan itu datang, kesuksesan itu Tuhan percayakan, kesuksesan itu tidak akan menghancurkanmu. Tapi kesuksesan itu akan membawamu naik dan tidak turun, dan justru kesuksesanmu itu akan menginspirasi banyak orang, akan memberkati banyak orang. Ya, jadi katakan kepada dirimu hari ini, saya tidak takut gagal. Oke, saya dengar dengan telinga iman saya ya. Oke, lalu yang ketiga, ketakutan apa yang sering dialami? Yaitu adalah takut akan ketidakpastian. Nah, ternyata rasa takut akan ketidakpastian ini juga akan menghalangi kita untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Seperti itu. Ketidakpastian itu justru akan, rasa takut akan ketidakpastian itu justru akan membuat kita hanya ada di tempat yang sama. Seperti itu. Contohnya misalnya ya, kita itu takut masuk universitas atau sekolah unggulan karena belum tentu diterima. Seperti itu. Kita nggak mau coba dulu karena kita ngerasa nggak pasti deh. 50-50 lah ya, aku bisa masuk atau enggak gitu kan ya. Nah, akibatnya kita akan selalu ada di tempat yang sama. Kita nggak akan berkembang. Padahal ya, ketika kita mau coba, ya walaupun mungkin itu belum pasti gitu ya. Hal positif apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mau coba? Kita bisa menguji kemampuan kita. Wah, ternyata kemampuanku sampai sejauh ini ya. Misalnya kita mau masuk universitas unggulan gitu ya. Terus kan kita ikut tesnya gitu ya. Misal nih, kalaupun ya, kita nggak masuk karena mungkin nilainya ternyata nggak cukup kayak gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita tahu, oh ya ternyata kemampuanku sampai di sini ya. Oh ternyata nilai yang bisa aku peroleh itu 75. Mungkin universitas itu standarnya masuknya harus 80 gitu nilainya. Tapi at least aku sudah mendekati dari 75 ke 80 nilainya. Nah,
dari situ kan kita bisa belajar bahwa oh iya ya ternyata kemampuanku itu berkembang ya. Oh ya ternyata kemampuanku itu mungkin dulu-dulu nilainya cuma dapat 65 misalnya. Tapi ketika aku ikut tes ini dapat 75. Bukankah ada sebuah progres ketika kita berani untuk mencoba sesuatu walaupun mungkin hasilnya itu belum tentu, belum pasti seperti itu ya Army of God. Oke, saya mau sharing pengalaman saya di area ini ya tentang rasa takut akan ketidakpastian seperti itu. Jadi saya mau sharing pengalaman saya waktu saya masuk SMA gitu ya. Jadi setelah lulus SMP gitu ya, kebetulan waktu itu saya SMP-nya itu di salah satu SMP swasta yang ada di kota asal saya kayak gitu. Nah ketika mau masuk SMA, zaman dulu gitu ya. Oke, tenang saya masih muda ya Army of God. Oke, waktu angkatan saya kayak gitu ya. Untuk masuk SMA itu kita pakai namanya tuh NEM kayak gitu ya. Seperti itu. Intinya nilai ujian kita semuanya kayak gitu ya. Untuk masuk sekolah unggulan ada ketentuan yang harus dipenuhi lewat nilai-nilainya kita seperti itu. Nah pada waktu itu gitu ya, saya punya pilihan sendiri ya. Saya mau masuk di SMA A kayak gitu ya. Tapi papa saya kayak gitu mau saya masuk di SMA B. Kenapa? Karena SMA B ini dia itu lebih unggul daripada SMA A pilihannya saya seperti itu ya. Karena gelarnya juga gelar plus gitu di SMA B ini. Dan papa saya melihat bahwa track record sekolah SMA B ini itu lebih bagus, lebih oke. Dan papa saya percaya bahwa saya bisa masuk di sekolah itu. Nah saya secara pribadi merasa wah sepertinya saya nggak bisa deh berkompetisi dengan orang-orang yang ada di sekolah itu nanti. Karena pasti yang masuk sekolah itu tuh orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai dan dari SMP unggulan juga gitu. Jadi saya merasa bahwa saya nggak mau coba deh. Saya udah yakin bahwa saya nggak mungkin bisa keterima di situ gitu loh. Tapi papa saya bilang coba aja dulu kayak gitu loh. Sekalipun mungkin belum pasti coba aja dulu. Nah tapi hari itu saya berkeras nggak mau. Saya pokoknya mau tetap masuk di SMA yang A seperti itu. SMA pilihan saya yang memang tidak lebih unggul daripada SMA B tersebut seperti itu ya. Sampai papa saya tuh bilang, kalau kamu nggak mau masuk SMA B kayak gitu ya, SMA pilihan yang sudah ditentukan orang tua, papa nggak akan mau biayai sekolah kamu loh. Saya sampai di seperti itu kan gitu ya. Aduh. Jadi jujur pada waktu itu gitu ya, saya tertekan juga kayak gitu kan ya, karena harus memenuhi kemauan orang tua seperti itu. Nah, tapi ya sudahlah, daripada nanti saya nggak dibiayai sekolahnya, oke saya coba gitu ya. Jadi akhirnya saya coba masuk di SMA B tersebut untuk mendaftarkan diri gitu ya, memberikan nilai dan seterusnya. Tapi saya juga tetap daftar di SMA A pilihan saya kayak gitu. Ya siapa tahu gitu ya, yang B emang gak keterima, jadi saya bisa ke pilihan saya sekolahnya kayak gitu. Nah ternyata kayak gitu ya, puji Tuhan gitu ya, saya keterima di 2 sekolah ini kayak gitu. Saya keterima di 2 sekolah ini dan ya sudah, karena saya keterima di SMA B sesuai pilihannya orang tua saya, maka saya harus masuk di sekolah SMA B tersebut, seperti itu. Nah ketika saya masuk di sekolah tersebut, jujur saya merasa minder juga. Kenapa? Karena ya itu tadi banyak anak-anak yang pintar, banyak anak-anak yang hebat-hebat prestasinya seperti itu kan. Tapi ketika saya menjalani masa SMA saya, di situ saya bilang dengan diri saya, iya ya kalau saya nggak push diri saya untuk belajar lebih giat, untuk lebih baik lagi, saya nggak akan bisa bersaing di sekolah ini seperti itu. Akhirnya di situ saya mulai belajar lebih lagi, saya ikut les dan seterusnya kayak gitu ya. Dan puji nama Tuhan, khususnya gitu di kelas 2 SMA dan kelas 3 SMA, di situ puji Tuhan gitu ya, saya bisa mengukir prestasi. Di kelas 2 SMA saya bisa masuk jajaran 5 besar untuk rankingnya kayak gitu. Dan ketika lulus gitu ya, puji Tuhan sekali, saya memperoleh nilai yang paling tinggi di satu kelas saya tersebut. Dari satu kelas tersebut rata-rata nilai saya yang paling tinggi kayak gitu ya. Dan karena nilai-nilai tersebut juga puji Tuhan,
saya bisa masuk ke salah satu universitas yang unggul di Surabaya dengan jalur prestasi dari nilai-nilai tersebut, seperti itu. Nah, setelah peristiwa ini selesai gitu ya, papa saya cuma bilang ke saya gini, papa itu memaksa, dalam tanda kutip, papa itu memaksa kamu untuk masuk ke SMA B. Karena papa tahu kamu pasti bisa bersaing, kamu pasti bisa mengukir prestasi di sekolah ini. Dan terbukti kan, karena kamu mengusahakan yang terbaik, kamu pun akhirnya bisa masuk ke universitas yang terbaik juga, seperti itu. Setelah saya dengar nasihat papa saya, oh iya ya, benar juga ya. Kadang Army of God, ketika ada sesuatu yang dalam tanda kutip itu dipaksakan dalam hidup kita, itu sebenarnya baik buat kita. Karena justru ketika sesuatu yang dipaksakan dan kita mau kerjakan itu dengan sepenuh hati, justru potensi terbaikmu keluar di situ. Justru kemampuan kamu yang selama ini kamu gak sadari keluar di situ. Beneran, saya juga gak nyangka waktu SMA itu. Wah, puji Tuhan, ternyata saya bisa ya. Saya bisa berkompetisi di sekolah ini dengan baik dan tentunya dengan cara yang benar kayak gitu ya. Saya sangat bersyukur. Iya ya, saya gak menyesal sih kalau papa saya mendidik saya dengan sedemikian rupa. Seolah-olah keras banget gitu ya. Tapi saya tahu bahwa orang tua saya punya pandangan ke depan bahwa saya punya masa depan yang lebih baik dan itu harus ditempuh dengan cara yang seperti ini. Ya, jadi hari ini Army of God, jangan takut dengan yang namanya ketidakpastian. Coba dulu saja. Kalaupun itu nggak berhasil, kalaupun itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan kayak gitu ya, setidak-tidaknya ada kemampuanmu yang meningkat di hidupmu. Setidak-tidaknya kamu belajar sesuatu. Setidak-tidaknya kamu dari manusia yang mungkin kemampuanmu cuma 50% meningkat jadi 70%. Sekalipun belum 100% gak apa-apa. Ya, jadi tetaplah mencoba sekalipun hasilnya belum pasti. Amin ya, Army of God. Oke, terus ketakutan, rasa takut akan ketidakpastian ini juga bicara tentang kita takut akan yang namanya masa depan. Nah, di situasi COVID-19 atau pandemi seperti ini, mungkin kalian Army of God yang di rumah, yang papa mama kalian, yang orang tua kalian punya usaha seperti itu ya, punya pekerjaan sendiri gitu. Mungkin hari-hari ini karena dampak dari pandemi ini usaha orang tua kalian lagi down. Usaha orang tua kalian mungkin hasilnya tidak seperti masa-masa normal yang lalu, seperti itu ya. Lalu mulai timbul ketakutan, lalu mulai timbul kekhawatiran. Wah, bisa nggak ya papa dan mama biayai sekolahku? Wah, bentar lagi nih aku mau bayar uang semester kuliah nih, bisa nggak ya papa mama tetap kirimin uang dan lain-lain. Mulai ada ketakutan seperti itu dalam hidup kita. Ya, faktanya, kenyataannya memang usaha orang tua kita mungkin lagi down hari-hari ini. Tapi ada kebenaran firman Tuhan yang dapat menjawab rasa takutmu. Saya ajak AO Gayers bisa buka dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata begini, sebab aku menyertai engkau, demikian, Yeremia 29 ayat 11, saya salah baca, oke. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini sangat-sangat powerful, Army of God. Berawal dari kalimat yang Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan mengenai kamu. Tuhan tahu segala yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan itu adalah Allah yang memegang seluruh masa depan hidupnya kita. Jadi sekalipun di depan mata kita lagi menghadapi ketidakpastian. Kita lagi menghadapi banyak hal yang 50-50, ini bakal terjadi gak ya, itu bakal terjadi gak ya, dan seterusnya gitu ya. Pegang janji firman Tuhan ini, bahwa Tuhan adalah Allah yang jauh lebih tahu apa yang terbaik buat hidupmu. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk, tapi Tuhan selalu merancangkan hal yang baik, yang membawa damai sejahtera, yang membawa pengharapan, yang membawa kemenangan. Hari depanmu dikatakan adalah hari depan yang penuh pengharapan. Hari depanmu adalah hari depan yang penuh berkat. Hari depanmu adalah hari depan yang penuh kepastian bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti tergenapi dalam kehidupanmu, Army of God yang Tuhan cintai.
Percayalah ketika Tuhan sudah berfirman, maka dia pasti menggenapinya. Jadi katakan pada dirimu juga, pegang, taruh tanganmu di hatimu seperti ini. Katakan, Tuhan, aku percaya bahwa masa depanku ada di dalam tanganmu. Masa depanku berada dalam kendalimu. Amin. Selamat menjelang masa depan yang indah dan penuh harapan Army of God bersama dengan Tuhan. Amin. Oke. Lalu yang keempat, apa itu rasa takut yang dihadapi? Adalah takut akan kesepian. Nah, rasa takut akan kesepian ya. Rasa takut akan kesepian ya, itu bisa terjadi karena karena kita mungkin baru aja kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mohon maaf, entah mungkin karena meninggal gitu ya, atau mungkin karena pergi ke sebuah tempat, itu membuat kalian merasa kesepian, itu membuat kalian merasa sendiri. Dan mungkin kalian merasa tidak ada yang peduli denganmu. Mungkin kalian adalah anak perempuan yang dekat sekali dengan papa, tapi Tuhan berkehendak lain, papa sudah dipanggil ke rumah Bapa, kembali ke rumah Bapa seperti itu ya. Itu bikin kalian kesepian dan seterusnya seperti itu. Tapi saya mau bilang hari ini buat setiap Army of God, it's okay to be alone because you are not lonely. Dalam hidup ini gak apa-apa kita itu sendirian, tapi satu hal, kita itu gak akan pernah kesepian. Karena ingatlah selalu, 86.400 detik yang ada dalam hidupmu setiap hari, Yesus selalu berjalan bersama-sama denganmu. Ya. Kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang hal ini. Mazmur 27 ayat yang ke-10 berkata begini. Mazmur 27 ayat 10. Saya bacakan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita baca ayat satunya lagi, Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Berkata begini, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dari dua ayat ini, kita punya sebuah jaminan yang pasti sebagai orang-orang yang percaya. Sekalipun orang-orang terdekat kita meninggalkan kita, sekalipun ayah dan ibu kita pergi, bahkan usia kita pun juga semakin bertambah, semakin berjalan kayak gitu ya. Percaya selalu kita tidak pernah sendirian, kita tidak pernah kesepian. Karena Tuhan selalu menyambut kita. Dikatakan juga tadi di Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tuhan selalu mendukung kita, Tuhan selalu mensupport hidup kita. Bukan hanya di masa mudamu saja Army of God, Tuhan akan mendukungmu, Tuhan mensupportmu dan Tuhan menemani langkah hidupmu. Tapi sampai masa tuamu, bahkan sampai di akhir nafas hidupmu, Tuhan akan terus menopang dan menguatkan kamu. Wah, saya waktu baca ayat ini, saya terharu gitu ya Army of God ya. Saya tulis di ayat di ayat ini gitu ya. Di sebelahnya ada lembaran kosong, saya tulis gitu ya. I support you always, Keisha, God gitu. Dari Tuhan. Tuhan tuh bilang bahwa aku tuh support kamu terus sampai usia kapanpun. Aku temani kamu terus. Wih, luar biasa banget ya. Sekalipun secara fisik gitu ya, kita sendirian, tapi kita gak pernah kesepian. Karena di kilometer berapapun, di detik-detik perjalanan hidup kita, ada Tuhan yang konsisten untuk terus menanggung kita, untuk memikul kita, untuk menemani perjalanan hidup kita. Nah, oleh karena itu Army of God, ketika kita itu ada di masa-masa yang lagi sendiri kayak gitu ya. Apalagi di masa pandemi kayak gini terbatas banget ya kita buat ketemu sama orang-orang. Kita kalaupun ketemu juga mesti pakai WhatsApp video call, pakai Zoom dan lain-lain gitu kan ya. Otomatis kita lebih banyak menghabiskan waktu sendirian juga gitu ya. Oke. Nah, saya mau kasih pesan ini buat Army of God. Tangani kesepianmu dengan bijaksana.
Ya, jangan sampai kesepian yang kamu alami itu menjadi celah untuk iblis itu menjatuhkanmu. Jangan sampai kesepianmu itu akhirnya jadi lahan subur untuk iblis itu menaburkan benih-benih dosanya. Oleh karena itu Army of God, saya mau kasih 2 cara sederhana aja bagaimana handle kesepian. Yang pertama, pergi ke Getsemanimu. Apa maksudnya pergi ke Getsemani? Saya teringat dengan peristiwa penyaliban yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Waktu itu sebelum Yesus disalibkan gitu ya, dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dan di situ dia mengajak 3 orang muridnya yang paling dekat. Betul ya? Sebenarnya Yesus mengajak 3 orang muridnya, ayo kita berdoa bersama-sama. Tidakkah kamu sanggup berdoa dan berjaga-jaga selama 1 jam? Seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Murid-muridnya ketiduran. Otomatis Yesus sendirian gitu ya. Dan hari itu Yesus juga punya sisi kemanusiaannya. Sebagai manusia biasa dia juga takut, dia juga deg-degan kayak gitu ya. Bahkan dikatakan peluhnya itu berubah menjadi darah. Di situ Yesus mengalami sebuah tekanan yang sangat besar. Dan di situ Yesus sendirian. Tapi saya belajar dari pribadi Yesus. Sekalipun hari itu dia sendirian, gak ada satupun orang yang mensupport dia, mendukung dia. Dia tetap berdoa kepada Bapa. So hari ini a simple way untuk handle kesepian dalam hidup kita adalah berdoa. Dekatlah dengan Tuhan. Jangan malah kamu jauh dari Tuhan. Justru kalau kita jauh dari Tuhan, ingat ini baik-baik. Iblis akan memakai kesepianmu untuk menjatuhkanmu. Saya nggak tahu ya, atau saya nggak akan menyangka gitu ya. Kalau Yesus hari itu nggak berdoa kepada Bapa, ya kemungkinan gitu ya, bisa jadi Yesus nggak akan meneruskan mengerjakan visi keselamatan, membawa keselamatan bagi dunia ini. Bisa aja Yesus hari itu menyerah dan berkata, ya sudah aku nggak sanggup, biarkan cawan ini benar-benar berlalu, kayak gitu ya. Tapi tahukah Army of God, ketika Yesus memutuskan untuk mungkin hari ini aku benar-benar sendiri untuk menghadapi peristiwa penyaliban ini, tapi hari ini aku memilih di tengah kesepian ini, di tengah situasi yang aku benar-benar sendiri, kata Yesus, aku memilih untuk dekat kepada Bapa. Sehingga Yesus hari itu berdoa dan berani berkata, biar kehendakmu yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Ketika kita jadi orang muda yang selalu dekat dengan Tuhan, kita pasti bisa menaklukkan kesepian kita dengan cara yang tepat. Kita pasti bisa menaklukkan kesepian kita bukan dengan hidup kembali ke manusia lama kita. Tapi kita justru menjadi orang yang dapat menggenapi rencana Tuhan yang maksimal dalam hidup kita. Seperti Yesus, dia berhasil menggenapi rencana Bapa yang besar, yaitu apa? Menyelamatkan umat manusia. Karena Yesus mendekatkan hatinya kepada Bapa, berdoa kepada Bapa. So hari ini taklukkan kesepianmu, bukan menjauh dari Tuhan, tapi pergi ke Getsemanimu, pergi berdoa dan minta Tuhan untuk memenuhi hatimu dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang baru. Sehingga kamu dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Justru orang-orang yang dekat dengan Tuhan bahkan di masa-masa kesepian mereka, justru itu adalah sebuah tempat yang terbaik di mana Tuhan akan mempersiapkanmu. Tuhan akan mempersiapkanmu untuk memakaimu menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Dan yang kedua adalah bertumbuhlah di connect group. Kita gak bisa hidup sendirian, kita perlu support system dalam hidup ini. So connect group adalah rumah rohani yang tepat buat hidupmu. Saya ajak setiap Army of God, kalau engkau baru pertama kali bergabung di ibadah online ini, pastikan setelah ibadah online ini cari informasinya. Nanti setelah ibadah online ini selesai akan ada informasi untuk nomor-nomor telepon CG-CG sesuai dengan kota asalmu. Kamu bisa kontak dan berikan dirimu untuk dimuridkan dan digembalakan. Karena lewat connect group ini yang merupakan komunitas rohani, yang merupakan komunitas yang sehat, itu juga akan membantu kamu untuk mengatasi kesepianmu. Itu juga akan membuat kamu semakin dikuatkan dan diteguhkan karena di dalamnya ada saudara-saudari seiman yang akan mensupport kehidupanmu.
Ya, so don't miss connect group ya, Army of God. Oke, yang kelima ya, sebentar lagi kita akan selesai. Rasa takut dihakimi. Nah, sebagian besar orang itu merasa khawatir, merasa takut bahwa apa yang nanti dia katakan, yang dia perbuat, yang dia pikirkan, ya, itu akan dinilai negatif oleh orang lain, ya. Sehingga gitu ya, orang yang takut dihakimi ini akan jadi orang yang cenderung menutup diri. Akan jadi orang yang, aduh aku gak mau deh ngomong ideku, nanti kalau dinilai negatif gimana ya. Aduh aku gak berani deh untuk kasih masukan, nanti kalau orangnya marah gimana ya. Nah seperti itu efeknya Army of God. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa ketika kita itu menyampaikan sesuatu, ketika kita itu menyampaikan ide, pendapat atau pemikiran kita akan sangat mudah atau kita akan sangat bisa disalahpahami oleh orang lain saat kita melakukannya. Dan faktanya memang benar bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi hari ini saya mau kasih tahu kepada setiap Army of God, selama engkau melakukan kebenaran, selama engkau mengatakan sesuatu yang benar dan kehidupanmu memang ada buah-buah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak usah pedulikan apa pemikiran orang lain. Termasuk pemikiran-pemikiran negatif yang orang katakan dalam hidupmu, seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita itu benar, Tuhanlah yang akan menjadi hakim dan pembela kita. Seperti yang dikatakan di 1 Samuel pasal 24 ya. Kita buka dulu ya, 1 Samuel pasal 24 pada ayat yang ke-16. Berkata begini, sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dan kiranya dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Seperti itu. Di sini ini adalah perkataan yang Daud katakan seperti itu ya. Bahwa ketika dia sedang bertikai dengan Saul seperti itu. Di situ Daud mengatakan bahwa Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Jadi kita nggak bisa mengontrol apa yang manusia pikirkan tentang kita. Mungkin kita sudah melakukan apa yang benar, kita udah konsisten mengerjakan yang baik dan benar. Apakah manusia masih bisa berpikir negatif tentang kita? Tentu sangat bisa. Tapi ingatlah selalu bahwa hidupmu itu enggak ditentukan oleh apa pendapat orang. Ingat tadi di poin-poin pertama saya juga bilang bahwa hidup kita itu adalah siapa diri kita plus apa kata Tuhan di dalam hidupmu. Ingat selalu kuncinya cuma satu, selama perkataan kita benar, perbuatan kita benar, Tuhanlah yang akan menjadi hakim yang membelamu, yang memperhatikanmu, yang melindungimu. So jangan ambil atau jangan take it personally untuk pemikiran-pemikiran negatif orang-orang yang ada di sekelilingmu. Justru kalau kita selalu kepikiran, kita selalu, iya dia mikirin aku seperti ini ya memang aku kayak ginilah orangnya kayak gitu. Justru itu akan menghambat pertumbuhanmu. Justru itu akan menghambat kemampuanmu lebih berkembang. Dan yang rugi siapa? Dirimu sendiri. Orang yang mikirin kamu secara negatif itu gak rugi apa-apa gitu ya. Jadi hari ini ayo Army of God, tidak usah pedulikan pemikiran orang-orang yang negatif tentang engkau. Tetaplah lakukan segala yang benar. Jangan takut untuk dihakimi. Selama kita benar, Tuhan yang akan membela kita. Dan yang terakhir adalah rasa takut akan ketidakmampuan. Ya, yes, sangat benar. Kita sebagai manusia biasa, kemampuan kita itu sangat terbatas. Kita bukan Superman ya. Kita adalah ordinary man, but with extraordinary God gitu ya. Kita adalah manusia biasa yang kemampuannya terbatas. Pernah gak sih Army of God ketika engkau sudah mengusahakan segala yang terbaik gitu ya. Wah kita udah mati-matian nih belajar. Oh kita begadang, kita kerjain tugas yang excellent. Teman kita mungkin cuma kerjain 50% tapi kita kerjakan 150% gitu ya. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Ternyata ada faktor-faktor di luar diri kita yang terjadi gitu kan ya. Yang akhirnya menghambat apa yang sudah kita kerjakan itu jadi berhasil seperti itu ya. Tapi hari ini ketika hal itu terjadi dalam hidup kita ya, kita tidak perlu takut. Justru yang harus kita lakukan adalah setelah kita mengerjakan yang terbaik, berserahlah total kepada Tuhan ya. Selama kita mengandalkan Tuhan dan kita terus berusaha semampunya,
dia pasti akan melakukan bagiannya. Just do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik, sesuai yang kamu bisa, sesuai yang kamu mampu. Percayalah sisanya Tuhan akan kerjakan bagiannya lebih dari apa yang kamu ekspektasikan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, sebuah ayat yang sering kita baca ya. Yang juga banyak jadi ayat favorit gitu ya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin buat firman Tuhan. Ya, bahwa segala pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, which is itu di luar kemampuan kita, di luar batasan kita. Percayalah, Tuhan itu setia. Percayalah, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas dan kemampuan kita. Bahkan ada jaminan Tuhan, ada janji Tuhan. Ketika kita itu dicobai, ketika kita itu menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita, Tuhan pasti memberikan jalannya bagi setiap kita. Oleh karena itu Army of God, jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Justru ketika kita tidak mampu, itu adalah sebuah waktu yang tepat untuk kita bisa lebih banyak melihat karya-karya Tuhan yang besar. Lebih banyak melihat mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, saya undang WL bisa maju ke depan, oke? Untuk kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk lebih lagi ya. Beberapa hari yang lalu gitu ya, saya sempat update di sosial media saya begitu ya. Itu juga berdasarkan pengalaman dan perenungan saya juga gitu ya. Saya pengen bagikan itu. Di situ saya menulis gitu ya, di sosial media saya bilang begini. Ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kendalimu atau di luar kemampuanmu, jangan keburu putus asa, tapi curigalah yang positif. Karena justru di balik itu Tuhan sedang merajut mujizat yang kamu perlukan. Ya. So hari ini kalau kita sering bertemu dengan banyak ketidakmampuan, curiga aja yang positif. Apa itu? Tuhan sedang mengerjakan mujizat yang kamu perlukan. Tuhan sedang membukakan jalan yang memang hari ini kamu butuhkan. So hari ini jangan takut dengan ketidakmampuanmu. Karena Tuhan selalu ada untuk menguatkan dan memberikan jalan buat engkau. Yang terakhir saya mau tutup begini. Rasa takut itu wajar. Dan sebagai manusia biasa kita pasti akan selalu dipertemukan dengan situasi-situasi yang sangat-sangat gak pasti dalam hidup kita. Itu menimbulkan ketakutan demi ketakutan dalam hidup kita. Tapi kebenarannya adalah jangan pernah lupa. Setiap detik kamu takut, setiap waktu kamu takut, Yesus ada bersamamu di situ. 86,400 seconds. Jesus is with us. Matius 16 ayat 19, saya mau tutup dengan ayat ini, berkata begini. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kita ikat itu di dunia terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya apa? Tuhan Yesus memberikan kita kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga itu apa? Kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Itu berarti apa? Kuasa untuk melepaskan rasa takutmu itu juga diberikan oleh Tuhan. Kuasa untuk mengontrol rasa takutmu itu juga diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini pilihan ada di tangan kita. Kuasa sudah Tuhan berikan untuk menaklukkan rasa takut, tinggal kita gunakan dengan tepat. Yesaya 41 ayat yang ke-10 sebagai ayat yang paling terakhir berkata begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Ini pegangan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jangan takut karena Yesus menyertaimu. Jangan bimbang karena Dia Allah yang selalu memberi kepastian. Dia meneguhkanmu, Dia menolongmu, dan Dia memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kalau hari-hari ini engkau mengalami kekalahan dan itu membuatmu takut untuk mencoba, ingat selalu, Tuhan menjamin kemenangan. Coba lagi, dan kamu pasti akan berhasil karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan kita pun juga teruslah mengusahakan yang terbaik ya, mau belajar, mau dikoreksi, itu juga kunci untuk kita juga berhasil. Amin. Saya berdoa setiap rasa takut ini benar-benar kita bisa taklukkan. Takut penolakan, takut kegagalan, takut ketidakpastian, takut kesepian, takut dihakimi, takut akan ketidakmampuan. Ingatlah selalu, ketika rasa takut itu datang dalam hidupmu, berlarilah ke sumber yang tepat, yaitu Yesus. He is with us. Kita nyanyikan pujian ini sebagai sebuah iman kita kepada Tuhan. Dan kita sama-sama berdoa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Nyanyikan dari awal. Ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus
Yesus memberikan kemenangan kepadamu. Kemenangan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Army of God, buat setiap engkau hari ini yang mengalami ketakutan demi ketakutan dalam hidupmu. Kamu takut ditolak, kamu takut akan kegagalan, kamu takut akan ketidakpastian, takut akan kesepian, takut juga kalau dihakimi, kalau orang memikirkan negatif tentang engkau, berpikir hal-hal yang negatif tentang engkau. Atau engkau juga hari ini takut dengan ketidakmampuanmu. Setiap ketakutan yang tadi sudah saya bagikan, Army of God, kalau engkau adalah orangnya yang takut dengan segala sesuatu yang tadi sudah disebutkan, taruh tanganmu di hatimu, taruh tanganmu, letakkan seperti ini. Dan saya percaya di balik tanganmu ada tangan Tuhan yang saat ini menjamah hatimu. Ada tangan Tuhan hari ini yang berkata, suara Tuhan yang hari ini berkata bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menguatkan, bahkan aku akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang untuk engkau. Taruh tanganmu di hatimu. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan buat setiap tangan-tangan yang diletakkan di hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini engkau cabut setiap ketakutan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, aku berdoa setiap Army of God, engkau tidak akan takut lagi ditolak. Engkau tidak akan takut untuk menghadapi kegagalan. Engkau tidak akan takut menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Engkau tidak akan takut akan kesepian. Engkau tidak akan takut dihakimi. Engkau juga tidak akan takut akan ketidakmampuanmu. Sebab Tuhan beserta dan Dia setia memberikan kemenangan dalam hidupmu. Mulai hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, bangkitlah anak-anak muda yang berani menghadapi apapun. Bangkitlah anak-anak muda yang selalu percaya bahwa dalam setiap detik kehidupannya ada Yesus yang menyertai. Terimalah hari ini keberanian yang daripada Tuhan dan berjalanlah di dalam kepastian akan janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu Army of God di tempat. Terimalah hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang selalu setia mendampingi hidupmu. Sampai masa tuamu pun Dia tetap Allah yang akan terus menanggung hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati keluargamu. Jadilah anak-anak muda yang membawa terang, yang menjadi garam dan membawa perubahan bagi lingkunganmu. Tuhan Yesus mengasihimu, damai sejahtera, sukacita dan segala hal terbaik Tuhan karuniakan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap Army of God. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. God bless you.